Mari kita melihat Wahyu pasal 7 pada hari ini ayat 9-12 dengan sebuah tema kumpulan besar orang banyak. Demikianlah firman Tuhan, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapannya, di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, setelah penglihatan tentang 144.000 orang yang dimateraikan dari suku-suku Israel, Yohanes melihat suatu kenyataan di surga, yaitu suatu kumpulan besar orang yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di depan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem. Saudara, penglihatan ini menunjukkan perbedaan dengan yang sebelumnya. Pertama, Yohanes mendengar jumlah 144.000, tapi sekarang ia melihat kumpulan besar yang tak terhitung. Kedua, sebelumnya hanya suku-suku Israel, sekarang mencakup segala bangsa. Nah, ini menggambarkan gereja secara universal, yaitu seluruh umat tebusan Kristus dari segala zaman dan tempat, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan kumpulan besar ini adalah produk akhir dari karya penebusan Kristus. Pakaian putih yang mereka pakai itu melambangkan kekudusan dan kebenaran Kristus yang telah membasuh jubah mereka. Daun palem menandakan kemenangan dan sukacita, seperti saat Yesus memasuki Yerusalem. Mereka berseru bahwa keselamatan adalah milik Allah dan anak domba. Keselamatan di sini berarti pembebasan total dari dosa dan konsekuensinya yang dimungkinkan hanya oleh kehendak Allah dan oleh karya penebusan Kristus. Kemudian, semua malaikat, tua-tua, dan 4 makhluk hidup tersungkur menyembah Allah dan menyanyikan pujian dengan 7 aspek: pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan. Mereka mengamini pujian kumpulan besar orang itu dan memuliakan Allah atas karya penyelamatannya. Para malaikat bergembira atas pertobatan manusia dan karya keselamatan yang mereka saksikan. 7 aspek pujian ini tidak lengkap, tetapi menyoroti berbagai sifat Allah yang dipuji dalam Mazmur. Kemuliaan adalah pancaran dari pribadi ilahi. Hikmat merujuk pada pengetahuan Allah dalam rencana keselamatannya. Syukur adalah respon yang tepat untuk keselamatan. Hormat adalah pengakuan publik akan keselamatan. Kuasa menunjukkan kemampuan Allah untuk bertindak. Sementara kekuatan adalah kehadirannya yang menyelamatkan dalam peristiwa sejarah. Pujian ini ditujukan baik kepada Allah maupun anak domba. Saudara, penglihatan ini menggambarkan kemenangan akhir dari rencana keselamatan Allah, di mana umat tebusan dari segala bangsa akan berkumpul dalam penyembahan kekal di hadirat Allah dan anak domba. Ini adalah penggenapan dari janji-janji Allah kepada Abraham dan puncak dari seluruh sejarah penebusan. Meskipun umat Allah mungkin mengalami kesulitan dan penganiayaan di dunia ini, keselamatan kekal mereka terjamin dan mereka akan bersuka cita selamanya dalam hadirat Allah. Saudaraku, penglihatan ini mengajak kita untuk memiliki perspektif yang benar tentang keselamatan dan kekekalan. Di tengah berbagai kesulitan dan penderitaan di dunia ini, kita harus ingat bahwa sebagai orang percaya, masa depan kekal kita sudah terjamin di dalam Kristus. Kita adalah bagian dari kumpulan besar orang yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa yang akan menyembah Allah selamanya. Karena itu, marilah kita hidup dengan penuh ucapan syukur dan pujian kepada Allah dan anak domba
atas karya keselamatan yang telah dikerjakan bagi kita. Dan biarlah pengharapan akan kekekalan ini mendorong kita untuk tetap setia dan bertekun dalam iman sambil menantikan hari ketika kita akan bergabung dalam pujian dan penyembahan kekal di hadirat tahta Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Juru Selamat kami bersyukur untuk pengharapan kekal yang telah Engkau sediakan. Di tengah dunia yang penuh pergumulan, kami rindu untuk menyembah-Mu selamanya bersama orang-orang tebusan-Mu dari segala bangsa. Kuatkanlah iman kami dan tolonglah kami untuk setia kepada-Mu. Sampai saatnya tiba, biarlah hidup kami dipenuhi pujian dan ucapan syukur untuk karya keselamatan-Mu yang sempurna. Di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Amin.